Assalamualaikum. Di sini aku mau berbagi pengalaman, terutama buat mbak-mbak TKW yang baru datang ke sini dan khususnya buat diri aku sendiri ke depannya. Jadi ceritanya gini, 2 tahun yang lalu, kakek ngasih tahu aku tempat penyimpanan uangnya dia yang ada di lantai 3 ini, dan dia bilang nggak ada satu orang pun yang tahu di mana dia naruh uang itu kecuali dia dan aku sekarang. Dan setelah aku tahu dia naruh uang di situ, aku nggak pernah yang namanya ngeliat lagi uang itu, ngitung ataupun ngecek uang itu, aku nggak pernah, sekalipun aku nggak pernah. Aku cukup tahu aja gitu ya. Dan setelah 2 tahun itu, kira-kira 2 minggu yang lalu, tanggal 14, aku kan belum gajian ya. Biasanya aku gajiannya kan tanggal 10. Ini tanggal 14 aku belum gajian. Terus dia nanya sama aku, kamu belum gajian ya? Belum, aku bilang gitu. Oh, mungkin majikan kamu lupa, katanya. Oh iya, barangkali seperti itu, aku bilang gitu. Udah gitu kan, aku ditawarin sama dia, gimana kalau aku kasih kamu gaji dulu, nanti kalau majikan kamu kasih kamu gaji, kamu kasihin ke aku bilang gitu. Jangan kek, nggak usah, aku bilang gitu, nanti majikan aku marah, kataku bilang gitu. Ya kamu nggak usah bilang kalau aku nalangin gaji kamu dulu, katanya bilang gitu. Terus kamu juga jangan bilang sama orang-orang, cukup antar kita berdua aja. Ya karena waktu itu aku lagi butuh, akhirnya aku terima lawang itu. Dan sebelum dia ngasih gaji aku, dia nyuruh aku ngambil uang yang dia simpen di sini di lantai 3 semuanya. Terus aku ambil lah ke dia, aku kasihin ke dia semuanya, aku nggak ngitung uang itu ada berapa. Udah gitu, dia selang beberapa waktu kemudian dia ngasih gaji aku. Udah gitu besoknya dia suruh aku nyimpen sisa uang itu. Aku nggak tahu dia ngambil berapa ya. Dia suruh aku nyimpen uang itu, tapi aku nggak mau. Aku bilang gini, gimana kalau kita taruh balik aja? Aku bilang gitu, taruh ke tempat yang semula. Oh ya udah kalau gitu taruhlah tempat yang semula ya sama aku. Dan kemarin tiba-tiba dia bilang sama aku uangnya hilang 10.000, dan dia nyalain aku. Dia nuduh aku yang ngambil, karena yang tahu uang itu memang aku sama dia. Dan karena aku nggak ngambil uang itu, ya aku nggak ngaku lah. Aku nggak ngaku, tapi dia paksa aku buat ngaku karena dia yakin nggak ada orang yang tahu uang itu kecuali aku. Otomatis aku dong yang ngambil uang itu. Aku kekeh sama pengakuan aku karena memang aku nggak pernah ngambil uang itu. Aku tahu jumlahnya berapa pun nggak pernah tahu aku. Aku cuma tahu dari dia jumlahnya sekian, dan aku nggak pernah ngitung uang itu. Jadi setelah itu, jadi aku lanjutin ya. Jadi kakek kekeh nuduh aku ngambil uang itu, dan dia minta aku mengaku. Kalau aku nggak ngaku, dia mau panggil polisi. Dia sampai bilang gini katanya, pokoknya nanti hari Senin aku panggil agent kamu ke sini, terus aku panggil polisi. Aku suruh polisi bawa kamu ke kantor polisi, aku pastiin kamu nggak akan bisa pulang karena memang 2 bulan lagi aku finish di sini. Terus aku telepon agent aku dong, penerjemah aku. Udah gitu, penerjemah aku bilang aku suruh telepon ke majikan, suruh ngomong ke majikan, ceritain. Udah gitu, aku nurut agent aku telepon majikan aku. Ternyata majikan aku ada di Nampu dan dia nggak bisa kesini. Dia minta aku buat ngomong ke orang yang ada di rumah ini gitu, dan dia juga nelpon orang yang ada di rumah ini gitu. Udah gitu, turunlah kakak kedua, terus nanya kakak kedua nggak ada apa gitu. Dia minta aku buat cerita, terus aku ceritain dari kronologi 2 tahun yang lalu sampai waktu kakek ngebayar gaji aku, minjemin gaji aku itu. Dia juga tahu sebenarnya, kakak kedua itu tahu kalau 2 minggu yang lalu itu kakek ngebayar gaji aku, nalangin dulu, dan dia minta aku buat tanda tangan di slip gaji aku yang di bagian ujungnya, bukan di bagian tengah di tempat biasa aku tanda tangan. Itu sebagai tanda kalau gaji bulan kemarin aku udah dibayar gitu. Dan setelah aku ceritain ke kakak kedua itu, menantunya, dia percaya karena memang dia tahu karakter aku. Selama aku kerja di sini, setiap aku nemu uang di ke kantong celananya dia atau dimanapun, aku selalu kasih tahu mereka, aku selalu balikin ke mereka gitu. Aku nggak pernah yang namanya ngambil uang yang aku nggak tahu itu punya siapa. Apatah ini uang yang aku tahu itu milik kakek gitu. Dia percaya, dia mencoba belain aku, tapi kakek kekeh pengen aku ngaku. Kakek kekeh bilang aku yang nyuri itu. Kakek masih marah-marah banget. Di sini mereka mengambil solusi dengan cara mereka meminta aku buat pura-pura ngaku ke kakek bahwa aku yang mengambil uangnya kakek, dengan cara ngasih aku uang 10.000, dan aku bilang sama kakek aku minta maaf, aku pakai uangnya kakek gitu. Dan mereka melakukan ini karena
terpaksa. Kakek ngancem kalau aku nggak ngaku aku mau dilaporin polisi. Mereka nggak mau urusannya bertambah ribet, jadi mereka mengambil solusi ini. Aku sempat mikir aku nggak mau karena aku nggak mau nama baik aku buruk, tapi aku terpaksa, aku nurutin kemauan mereka, tapi aku merekam permintaan mereka buat aku mengakui